Perkenalkan, nama saya Bernadetta Mustika Cahaya Putri. Saya dari jurusan Bisnis Manajemen Online. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang fun dan powerful di dunia marketing, yaitu copywriting one-on-one. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu copywriting itu apa, atau pernah lihat iklan-iklan yang ada di Instagram, di TikTok, ataupun di billboard, di jalan. Nah, sebenarnya copywriting sendiri itu apa sih? Copywriting itu pokoknya bukan hanya sekedar writing words, tapi juga art of influencing people dengan kata-kata. Ini beberapa topik yang akan kita bahas di presentasi ini, tentang apa itu copywriting, kegunaannya apa, tujuannya apa saja yang bisa dilakukan, formula apa yang baik untuk membuat suatu copywriting, dan seterusnya. Copywriting itu sebuah tool, itu juga bisa digunakan sebagai demonstration, lectures, speech, reports, advertising. Jadi banyak banget fungsinya itu untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan juga mempengaruhi orang. Jadi kalau diibaratkan, copywriting itu seperti bridge atau jembatan antara brand dengan audiensnya. Tujuan utama copywriting. Ada beberapa tujuan utama copywriting. Yang pertama itu adalah create brand voice. Setiap brand itu pasti butuh suara dan harus memiliki karakter. Misalnya dengan kalau teman-teman di sini tahu Nike, dia ada slogan Just Do It. Itu menjadi ciri khasnya Nike. Yang kedua ada connecting product with emotion. Orang tidak hanya membeli produk, tapi mereka juga membeli feeling, mereka membeli emotion. Seperti Starbucks, dia juga nggak cuma jual kopi, tapi mereka jual experience dan juga service. Yang ketiga ada build emotional attachment. Bikin orang itu bisa merasa dekat dengan brand kita. Bagaimana caranya orang itu berkebutuhan dan memiliki emosi ataupun feelings yang menempel pada produk ataupun brand kita. Differentiate from competitors. Di tengah pasar yang ramai, copywriting membantu brand untuk bisa stand out. Ada pembeda dengan kompetitor lainnya. Structural elements. Jadi dalam copywriting itu ada beberapa struktur dasar. Yang pertama adalah headline. Headline itu merupakan kalimat pertama yang catch the eye, yang menarik perhatian. Kalau headline-nya nggak menarik, orang nggak akan lanjut baca. Seperti contohnya, stop scrolling, this skincare will change your life. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata itu di Reels ataupun di TikTok. Pokoknya di detik-detik awal, detik-detik pertama video itu pasti ada headline-nya. Kayak istilahnya clickbait. Yang kedua ada body copy. Bagian ini tuh menjelaskan manfaat. Nggak cuma fitur produk, tapi juga manfaatnya apa. Misalnya, nggak cuma bilang, lipstick ini warnanya merah. Tapi bilang, lipstick ini bikin kamu percaya diri selama 12 jam. Jadi benefit orang pakai lipstick merah itu kan pasti kelihatan pede, percaya diri. Nah, kita harus memberikan benefit setelah audiens memakai produk tersebut. Call to action atau CTA. Ajakan supaya audiens ini bisa bertindak seperti contohnya kalau teman-teman pernah melihat ada kata-kata buy now, click here, subscribe now, join now, itu adalah kata-kata call to action atau CTA. Yang keempat adalah visual sama visual atau desain. Teks itu harus didukung dengan visual yang eye catching dan desain yang eye catching. Kalau misalnya visual tidak bagus, visual tidak merepresentasikan brandnya, orang tidak akan notice ataupun orang tidak akan melihat pun membaca copywriting kita. Selanjutnya, formula. Formula di sini tuh kegunaannya sebagai bumbunya, masakannya. Jadi, kalau kita udah punya, kalau teman-teman misal punya buku resep, buku makanan, itu kan pasti ada resepnya. Nah, si formula ini yang ada di presentasi ini adalah resepnya. Resep buat kita bisa membuat copywriting yang baik dan benar. Aku akan menjelaskan beberapa formula. Yang pertama ada AIDA. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Yang pertama attention, tarik perhatian orang, bikin orang itu tertarik sama copywriting kita. Dengan kata-kata yang unik, pernyataan atau fakta yang mengejutkan, katakanlah kita bisa bilang itu clickbait. Yang kedua ada interest, buat orang itu penasaran dengan informasi tambahan. Desire, bangun keinginan mereka untuk punya produk itu, lalu action arahkan mereka untuk membeli. Itu AIDA.
Contohnya misal kita katakanlah ada produk skincare. Attention-nya kulit kusam bikin kamu minder. Interest-nya 85% wanita berhasil mencerahkan wajahnya dalam 7 menit. Sorry, 7 hari. Desire. Dengan kandungan vitamin C, kulit kamu bakal glowing neutral. Action-nya, order sekarang dan dapatkan diskon 30%. Seperti itu. Pas. Problem, agitate, solution. Problem, tunjukkan masalah yang dihadapi audiens. Gimana caranya kita bisa bilang kalau produk kita itu adalah solusi dari masalah mereka. Bikin masalahnya itu lebih urgent, agitate, mengganggu pokoknya. Solusinya, kasih produk kita dan jasa kita. Jadi kita menunjukkan kalau produk itu solusi dari masalah kamu. Yang ketiga ada FAB. Features, advantage, dan benefits. Features. Apa yang produk punya? Fitur apa yang produk itu punya? Advantage. Kenapa produk ini lebih baik dari kompetitor ini? Benefitnya, manfaatnya langsung ke konsumennya. Contohnya mungkin smartphone. Kamera 108 megapiksel ultra wide. Advantage-nya lebih tajam dibanding kamera biasa. Benefitnya, hasil foto jadi sekelas profesional bahkan tanpa kamera DSLR. Seperti itu. 4C. Clear, concise, compelling, dan credible. Clear, pesan harus jelas, gampang, dan mudah dipahami. Concise, singkat, dan gak bertele-tele. Compelling, harus menarik, bikin orang berhenti dan baca. Credible, harus bisa dipercaya dengan data atau testimoni. Contohnya untuk e-commerce, belanja hemat gratis ongkir seluruh Indonesia. Flash sale hanya hari ini. 100% original, sudah dipakai lebih dari 1 juta orang. Itu contoh dari beberapa formula yang ada di sini. Selanjutnya, di application. Kalau kita udah punya formulanya tadi, kita ada application-nya supaya teman-teman bisa mengaplikasikan formula ini dengan baik. Misalnya, kita katakanlah headline di sini tentang kopi. Enjoy a cup of coffee every morning. Nikmati secangkir kopi di pagi hari. Body kopinya, fresh brewed coffee with special ingredients will give you some spirit for your day. Call to actionnya, grab it now and feel the spirit. Kalau kita pakai AIDA, headline-nya itu sama dengan attention. Body copy-nya ini tadi, interest and desire. CTA-nya adalah action. Simple tapi efektif. Teman-teman harus bisa pakai ini dalam menentukan copywriting teman-teman. Dan juga saat teman-teman merasa buntu ataupun kayak belum ada inspirasi, pokoknya teman-teman itu bisa tulis aja apapun yang ada di pikiran kalian dalam serombek kertas atau di tempat putih, kertas putih, kalian teman-teman tulis apapun itu. Setelah itu kalian bisa kembali ke formula tadi. Formula apa yang cocok untuk menjelaskan semua coretanku ini. Setelah ketemu formulanya, baru kita aplikasikan dengan headline, body copy, dan call to action ini. Mungkin beberapa teman-teman yang masih belum berani, aku akan kasih tips and trick untuk bikin copywriting yang bagus dan keren. Tips and tricknya, biar copywriting kita lebih impactful, yang pertama itu harus tahu audience. Know your audience. Siapa targetnya? Anak muda kah? Ibu rumah tangga kah? Pekerja kantoran kah? Gen Z, millennial, ataupun gen boomer? You have to know your audience. Yang kedua, focus on benefit. Jangan cuma jual fitur, tapi kalian harus peduli sama manfaat dan peduli sama audiens. Jangan hanya ngasih detail teknis, tapi juga kalian beritahu produk ini tuh bisa solve your problem. Kenapa? Gimana caranya solve your problem? Lalalala, tulis dalam copywriting kamu. Pokoknya gimana caranya audiens itu bisa tahu benefit dari produk kamu. Nggak hanya clickbait aja, nggak hanya overclaiming aja, tapi benefitnya beneran ada. Yang ketiga, use the right brand voice. Tone of voice-nya tuh harus sesuai sama brand personality kalian. Kembali lagi, kalau brand kalian itu segmennya Gen Z, jangan sampai brand voice kalian itu malah buat gen boomers atau buat gen milenial. Padahal kalian segmennya itu di Gen Z. Itu mungkin lebih bisa jadi crossover, cross segment, yang mana nggak sesuai lagi sama segmen kalian. Kayak gitu.
Yang terakhir adalah delivery-nya. Keep it simple and direct. Kata-katanya itu harus mudah dipahami, nggak harus complicated, nggak harus kompleks. Sesuaiin dengan segmen kalian tadi, dan juga jangan terlalu berpanjang-panjang, harus direct. Gimana caranya orang itu langsung nangkep, sekali baca mereka skimming tuh langsung tahu, oh maksudnya iklan ini kayak gini, maksudnya copywriting ini tuh kayak gini. Seperti itu. Summary. Conclusionsnya adalah copywriting itu bukan sekedar menulis kata-kata, tapi seni untuk mempengaruhi dan membangun hubungan dengan audiens. Kalau kita paham audiens, kita udah gunain formula tadi yang dengan tepat, menulis dengan emosi, jadi copywriting itu bisa jadi alat marketing yang super-super powerful. Teman-teman nggak harus bikin copywriting yang susah-susah, nggak harus bikin copywriting yang baku, bikin sesuai dengan hati kalian, bikin dengan formula yang benar, dengan rumus yang benar, segmen yang benar, direct dan simpel seperti tadi, pasti teman-teman akan berhasil dalam membuat sebuah copywriting. So that's all for today. Thank you for your attention. Semoga setelah ini kalian bisa melihat kalau copywriting itu bukan cuma tentang iklan, tapi juga tentang komunikasi yang strategis. And who knows, maybe you can be the next great copywriter. Selamat bercopywriting.